orang itu kan bisa menolong atau membantu kan karena ada kesamaan ideologi, kesamaan agama, dan karena memang ada kerja sama bisnis. Jelas para konglomerat Yahudi itu tidak akan membela Palestina itu karena agamanya sama dengan orang-orang yang ada di Israel. Walaupun secara kemanusiaan memang seperti Rusia misalkan, walaupun Rusia, Cina, Korea Utara, mereka iba terhadap Palestina karena memang ada sisi-sisi humanisme yang mereka angkat, yang mereka bicarakan, yang mereka bela adalah sisi-sisi nilai kemanusiaannya. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang lain dengan Israel, Israel ini pintar dalam melobi-lobi dan melakukan diplomasi karena memang mewarisi Theodor Herzl. Sehingga apa sampai saat ini Turki seperti Presiden Erdogan misalkan, Erdogan ini adalah mungkin dianggap menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia muslim dan dibangga-banggakan di Indonesia yang dibangga-banggakan di Indonesia pada saat ini. Tapi jangan lupa bahwa Turki itu dengan presidennya Erdogan itu melakukan kerjasama dengan pihak Israel, melakukan kerjasama dan pihak Israel, bilateral besar-besaran dengan Israel. Negara-negara Arab itu juga tidak terlalu menyokong perjuangan yang ada di Palestina. Kalau saya membaca kabar terbaru itu, siapa yang saat ini yang ada di belakang Hamas itu? Ya Hizbullah. Hizbullah itu siapa? Ya Syiah. Syiah itu di mana? Ya di Iran. Sehingga kesadaran kita umat muslim yang hanya berkuar-kuar di Indonesia ini, yang hanya berani jihad takbir di wilayah negara yang berada di kafir, yang ada di wilayah as-salama, negara damai, dan kita hidup dalam lingkungan umat muslim dan kafir dhimmi. Ini sudah saatnya ini untuk pergi ke Israel, untuk pergi ke Palestina, untuk menguji nyali mereka. Apakah mereka betul-betul ingin berjihad? Apakah mereka betul-betul berani punya nyali? Silakan pergi saat ini ke daerah Palestina dan Israel ini untuk membela Hamas yang lagi berjuang mati-matian untuk menegakkan haknya, untuk melindungi martabatnya, dan juga untuk melindungi Masjidil Aqsa di sana. Bukan hanya berkuar-kuar di sini takbir, teriak jihad di negara yang aman. Biar tidak hanya tinggal cerocos dan bacot saja. Karena kalau kita melihat bagaimana peperangan di masa lalu, Israel ini digempur oleh negara-negara Arab tidak kalah, apalagi Hamas. Saya yakin kalau terus-terusan begini, Hamas sampai kiamat pun tidak akan menang melawan Israel. Bukan berbicara lebih mengawali terhadap takdir, tapi kalau melihat segi politik, militer, kekuasaan, Hamas ini kan menang ke Israel kan karena dia nyerang lalu hilang, menyerang lalu sembunyi. Bukan dalam artian bukan perang terbuka, tapi Hamas ini bergerilya. Bisa saja orang penjual buah itu Hamas, bisa saja orang yang naik sepeda ontel itu Hamas. Kita tidak tahu Hamas itu siapa, apalagi Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ini adalah sebuah pasukan khusus yang dimiliki oleh Hamas, yang semuanya bertopeng dan tidak tahu antara satu sama lain itu siapa anggotanya. Lah, kalau ini hanya dibiarkan begitu saja, Hamas ini mati semua itu rakyat Palestina itu. Kalau terus-terusan begini, lah bagaimanapun orang-orang yang punya nyali di Indonesia yang sering teriak-teriak jihad, takbir, ini adalah sebuah kesempatan besar untuk membuktikan nyalinya bahwa mereka punya nyali dan betul-betul berani. Karena bagaimanapun kita ini sudah sedunia ini, umat muslimin sudah sedunia ini memboikot produk-produk Israel. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, ketua ulama dunia, pernah memberikan fatwa
bahwa siapapun yang membeli produk-produk Israel sama halnya dengan menyumbang satu peluru untuk membunuh anak-anak Palestina. Itu tidak efek bagi Israel, walaupun umat Islam melakukannya, karena memang mereka sudah menyediakan segala hal-hal kemungkinan negatif yang akan terjadi pada mereka. Alam di atas langit mereka dibentengi dan kubah-kubah yang agar roket-roket tidak masuk. Ekonomi mereka dibentengi dengan pemasukan yang ada di luar negeri melalui sumbangan dana yang tidak mati-mati dari Amerika Serikat dan beberapa negara-negara di Eropa. Ekonomi mereka juga dibantu oleh penjualan senjata yang tidak ada habis-habisnya, karena peperangan ini saat ini sedang gencar-gencarnya, lebih-lebih penantian umat untuk menunggu datangnya Imam Mahdi, Al-Masihud Dajjal, dan juga Isa Al-Masih. Ini menjadi kesempatan bagi Yahudi untuk menjual senjata sebanyak-banyaknya pada negara-negara yang berkonflik. Mereka menjual senjata sebanyak-banyaknya, mereka juga mencaplok tanah sebanyak-banyaknya yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Maka dari itulah umat Muslim ini sudah seharusnya bersatu, baik tidak hanya dalam persoalan ekonomi, tidak hanya dalam persoalan mengecam, tapi juga dalam persoalan militer. Karena bagaimanapun ini banyak wanita-wanita di sana yang setelah saya lihat berita yang valid itu banyak yang diperkosa, banyak yang dihina, dan banyak anak-anak yang tindas, dan banyak anak-anak itu yang dibunuh di bawah umur. Mudah-mudahan dunia ini tidak selalu terjadi konflik seperti ini. Karena kenapa? Penyakit ini kan munculnya dari Israel juga. Israel itu setiap mengeluarkan senjata atau mengeluarkan energi kimia itu akan dibawa angin dan tersebar ke seluruh dunia. Lebih-lebih sekarang perang Rusia dan Ukraina ini tidak selesai-selesai. Sedangkan mereka melakukan tembakan-tembakan granat, dan amunisi-amunisi itu di dalamnya mengandung racun, dan racun itu akan menyebar di bawah angin dan dibawa dan terbawa ke seluruh dunia. Sehingga itulah yang kita hirup, yang kita rasakan dalam tubuh kita, sehingga tidak heran jika banyak penyakit-penyakit yang menjadi penyebab kita ini sakit-sakitan, banyak yang menjadi penyebab juga banyaknya umat manusia terpapar kematian pada hari ini. Mudah-mudahan Hamas, umat Muslim, dan semua negara-negara di dunia ini selalu aman, damai, dan sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.